wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan-kawan semua yang tengah menonton video saya ini. Perkenalkan, nama saya ialah Nabila Nurul Hawa, seorang pelajar daripada Indonesia. Saya adalah pelajar tahun pertama pada Institut Alam Sekitar dan Pembangunan di Universiti Kebangsaan Malaysia. Setakat ini saya duduk di Pangsapuri Cemara, Kajang Utama bersama dengan keluarga saya. Ada suami saya dan juga kedua putri saya, Nahwa dan juga Hana. Dalam video ini saya nak kongsikan berkaitan dengan bahasa Nusantara, yaitu bahasa Melayu dan bahasa yang berasal dari negara saya, yaitu bahasa Indonesia. Perkongsian pertama adalah tentang sistem panggilan di negara Indonesia. Kemudian perkongsian yang kedua yakni tentang adat istiadat dan budaya di Indonesia. Perkongsian ketiga seterusnya adalah tentang tabu bahasa Indonesia, dan yang terakhir adalah mengenai kategori kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Baiklah, perkongsian awal saya adalah tentang sistem panggilan yang biasa atau lazim digunakan pakai dalam negara Indonesia, dalam bahasa Indonesia. Ada banyak rupa panggilan di daerah-daerah Indonesia. Contoh saja, untuk perempuan muda kita biasa panggil dengan Mbak atau Ning di daerah Jawa. Lepas itu di daerah Sunda ada Teteh, ya. Lepas itu ada Uni di daerah Padang, Sumatera. Nah, untuk laki-laki muda pun ada pula macam Mas atau Gus di Jawa, kemudian ada pula Uda. Nah, kalau kita nak panggil budak kecil pun lain lagi, lain pula. Ada Duk atau Nok, nah untuk budak kecil perempuan. Lalu lepas tu ada Le atau Tole, nah untuk budak kecil laki-laki. Nah, itu semua ragam bahasa daerah di Indonesia. Sebetulnya ada pula sistem panggilan rasmi yang biasa digunakan pakai orang awam di negara Indonesia. Jadi kita biasa panggil dengan sebutan tuan atau nyonya dan bapak, tuan dan nyonya, lalu bapak dan ibu untuk laki-laki dan perempuan dewasa dalam acara-acara rasmi atau kegiatan rasmi. Lepas itu kita juga boleh guna sapaan dengan gelaran atau nama jabatan. Contohnya saja Bu Dokter atau Pak Dokter, Ibu Guru atau Bapak Guru. Kemudian ada juga Romo Yai untuk tokoh, ya, tokoh di kampung atau di negara Indonesia. Perkongsian berikutnya adalah mengenai adat istiadat dan budaya di Indonesia. Secara awam, nah, adat dan budaya yang biasa digunakan pakai orang ramai di Indonesia itu menganut budaya ketimuran. Nah, dalam perilaku atau kegiatan sendiri masih banyak kita kongsikan, masih banyak kita guna itu perilaku-perilaku yang mengandung ragam budaya. Contoh saja di Jawa ada kegiatan macam selamatan atau kenduri bila ada acara-acara tertentu. Nah, itu biasa orang akan potong tumpeng. Tumpeng tuh semacam nasi berwarna kuning dan dibentuk seperti gunung. Nah, itu nasi tumpeng. Kemudian lauknya dengan lauk ayam utuh yang disebut dengan ingkung oleh orang Jawa. Kemudian ada lagi adat perilaku seperti biodo. Ini bila ada orang atau tetangga kita yang hendak ada hajat macam perkawinan, lah itu orang-orang biasa berkumpul untuk saling tolong. Kemudian budaya gotong royong pun ada di Indonesia. Nah, kemudian ada pula acara tingkepan atau acara 7 bulanan untuk ibu yang tengah mengandung dan hendak melahirkan. Nah, itu beberapa contoh mengenai adat dan budaya yang biasa digunakan pakai warga Indonesia. Perkongsian selanjutnya ini mengenai tabu bahasa. Nah, tabu bahasa ini sebetulnya kalau di Indonesia
adat kita menggunakan bahasa yang sopan dan halus, terutama dengan orang yang lebih tua, sama ada orang yang kita hormati. Bila kita panggil langsung kepada nama orang tanpa ada gelaran atau sebutan atau panggilan rasmi tadi, itu masuk dalam tabu bahasa di Indonesia. Selalunya kita mesti guna panggilan macam Bu, Pak, atau panggilan gelaran yang lain. Lepas itu, bincang dengan makna buruk pun termasuk hal yang tabu. Misalnya penyebutan menggunakan alat kelamin atau memanggil orang atau kawan dengan nama hewan. Nah, itu termasuk hal yang tabu dalam kebiasaan kita. Oh iya, mengenai tabu bahasa ini, saya pun ada pula tentang satu kata yang di Malaysia ini dalam bahasa Melayu ini orang cakap itu sebagai panggilan atau sapaan. Sementara di Indonesia, khususnya di Jawa ya, orang di sana ramai guna kata ni sebagai bentuk tabu bahasa ya, sebab ini berarti penghinaan. Kata itu adalah cik atau enci. Dalam bahasa Melayu kita guna enci nih untuk panggil tuan atau laki-laki ya, laki-laki yang belum agaknya tak terlalu tua pun kita panggil dia cik atau encik kan. Nah, kalau perempuan pun yang belum menikah kita panggil dia cik kan, kak cik. Nah, macam tuh. Sementara kalau kita guna kata ni di Jawa itu boleh jadi satu bentuk penghinaan untuk orang yang kita panggil dengan kata cik tadi. Nah, seterusnya mengenai perkataan ini saya pun ada perkongsian lain dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia, yakni 3 kategori kata. Kategori pertama ini adalah kata dalam bahasa Melayu dan bahasa Indonesia yang memiliki makna sama tetapi dia bentuknya beza. Nah, contohnya saja kata ini beza dan beda. Dan dalam bahasa Melayu kita gunakan ejaan beza, sementara dalam bahasa Indonesia kita sebut beda. Nah, sementara itu ada pula kata yang pengucapannya jauh berbeza tapi maknanya dia sama. Contohnya adalah kata halia. Halia ini dalam bahasa Indonesia adalah jahe. Nah, rimpang tuh. Kemudian seterusnya ada pula bentuk kata yang serupa tapi makna dia beza. Contohnya adalah kata boleh. Nah, boleh ini dalam bahasa Melayu bermakna bisa dalam bahasa Indonesia atau mampulah. Ada contoh lain lagi yaitu kata kena. Dalam bahasa Melayu ada kata kena, dalam bahasa Indonesia pun ada pula kena, tapi makna dia tak sama, beza. Dalam bahasa Melayu nih, kalau kita bilang kena artinya kan harus kan, kena wajib. Nah, sementara dalam bahasa Indonesia kena nih tersentuh. Misalnya saja contohnya nih dalam ayat baju saya terkena sos. Nah, itu maknanya ada sos yang tumpah terkena baju saya. Macam itulah, beza sikit. Terakhir pula ada kata baharu bagi saya dalam bahasa Melayu, yakni cabar atau cabaran. Sering pula saya jumpa orang Melayu cakap tahun ini adalah cabaran bagi semua orang. Nah, sebenarnya apa tuh cabar tuh ya? Ternyata cabar tuh artinya maknanya adalah tantangan atau ujian. Nah, itu dia. Menarik ya? Begitulah ragam kita dalam berbahasa dan berbangsa. Lain ladang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Setiap daerah memiliki adat istiadat yang berbeza. Satu aturan di suatu daerah boleh jadi beza dengan aturan di daerah yang lain. Maka, jom sama-sama kita hargai budaya, bangsa, dan juga bahasa di dunia ini. Sekian daripada saya, semoga perkongsian ini boleh membawa manfaat bagi semua penonton. Mohon maaf bila ada silap dan khilaf dalam perkongsian saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.